Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ari di Garasi Motor. Selamat siang teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan semua urusannya. Dia ya. Ini dia pit karbu ya. Ngecat. Cuman kali ini saya akan sedikit membagi tentang jalur pengapian ya. Jalur pengapian pit karbu. Kalau Vario mungkin hampir sama, cuman dia di Vario yang 110 yang udah ada radiatornya itu dia soketnya ada 12 kabel. Kalau yang bit karbu ini ada 8 kabel. Dia ada untuk sensor temperatur di suhu, untuk radiator, dan sensor yang untuk lampu indikator ke atas. Gitu aja sih penambahannya. Selebihnya jalurnya hampir sama. Oke, sebelum ke tutorialnya, saya mohon dukungan teman-teman untuk bantu subscribe, like, komen jika ada yang perlu ditanyakan, akan saya coba. Ini nanti coba saya pelan-pelan untuk bahas tentang jalur pengapian ini teman ya. Ini kita langsung mulai dari pengenalan kabel dari spool. Ini ada 3 kabel. Dia ini sistemnya masih belum full wave, dan ini di sini ada 3 kabel, ada biru, putih, sama kuning. Untuk biru list, kuning ini dia pulser, yang putih ini pengecasan atau pengisian, yang kuning ini untuk ke lampu ya. Terus ke sininya untuk soket pengecasan, sini ada warna merah. Warna merah ini hasil dari pengecasan ya teman-teman. Ini warna putih dari yang dari sini tadi masuk ke sini untuk pengecasan. Hasilnya ini merah, dan ini masa bodi motor. Yang kuning ini penahan untuk lampu. Lampu kan langsung keluar sini terus ditahan dengan sama regulator ini teman-teman ya. Yang kuning ini disinggahkan ke regulator dan langsung naik ke atas untuk lampu utama. Kita mulai dari kita mau cari pengapian. Ini kita mau cari ketika motor ini bermasalah, dia nggak hidup ya teman-teman, hilang pengapian. Yang jelas hal yang utama yang harus kita periksa itu kan pasti kita ngecek di businya dulu ya. Di businya dulu mengeluarkan api atau enggak. Ketika dia enggak mengeluarkan api, penelusuran awal yang harus kita mulai, kita cek. Yang jelas umpamanya kita dari kunci kotak dulu, dia apakah terkonek. Dia di sini ada kabel warna merah yang dari pengecasan menuju baterai, dibagikan ke kunci kontak, dan dia mengeluarkan hasil udah berubah warna menjadi merah list hitam, dan ini dibagikan ke CDI.
sebentar. Hal yang paling utama, kita yang intinya aja teman-teman untuk mencari jalur pengapian. Selebihnya itu sebenarnya menjadi syarat-syaratnya untuk motor tuh bisa hidup atau enggak. Pengenalan yang harus kita tahu dulu, dia jalurnya ini kan ya, dia butuh positif yang merah liris hitam, butuh negatif, terus yang hitam liris kuning ini koil keluar, satu lagi pulser. Nah sebenarnya kabel intinya dari untuk syarat-syarat motor tuh harus hidup itu dulu. Yang selebihnya ini semua penambahan ya teman-teman ya. Selebihnya ini semua penambahan. Di sini ada relay, di dalamnya juga ada relay. Dan apakah harus dikupas? Saya harus tunjukkan satu-satu. Kalau oke, kita kupas satu-satu. Kita pengenalan kabelnya dulu. Sebenarnya kalau kabel intinya itu tadi koil, masa, positif harus masuk, negatif ya, masa ini negatifnya, terus sama pulser. Itu aja kabel intinya, itu aja. 1 2 3 4, ada 4 kabel untuk kabel inti. Selebihnya ini semuanya untuk jalur. Di sini ada jalur jok otomatis, relay starter yang udah dikoneksikan ke dalam sini. Oke, kita pengenalan. Yang ini tadi, yang ini dari sini ya, dari sini hijau, sini merah, list hitam, ini hitam list kuning, ini koil, kuning list merah ini bendi starter. Oke, yang sebelahnya lagi, di sini ada kuning liris hijau, ini tombol starter. Yang sebelahnya tuh biru list kuning, itu pulser. Yang di sininya ada warna merah, ada hijau list oranye atau merahnya. Ini jok otomatis, dan hijau list putih, ini standar 1 ya teman-teman. Kita untuk pengecekan awal, yang kita nyarikan syarat-syarat biar motor nih hidup, gitu aja teman-teman ya. Masanya harus terkoneksi dengan baik, terus positifnya ini harus masuk, harus merah liris hitam ini harus masuk, terkoneksi bagus. Baik itu mau kalau baterainya bagus lewat baterainya dia harus terkoneksi, atau memang kalau baterainya nggak terkoneksi, memang dari kiproknya yang harus merah itu harus keluar, harus ke sini. Semua dari masa sama positifnya ini harus terkoneksi dengan bagus ya. Terus untuk pengecekan pulser pakai LED, yang satu kakinya ke sini, yang satu kakinya lagi ke bodi motor. Nah, pengecekan pertama bisa ke teman-teman dari bawahnya, dari bawah soket bawah yang dari spool, bisa juga langsung koneksikan ke sini. Kiranya dari bawah nggak keluar, berarti bisa dipastikan pulsernya bermasalah, terputus atau rusak. Jika dia terkoneksi dari soket bawah, kita tinggal cek ke soket atas, terkoneksi atau enggak dengan baik. Nah, begitu juga regulator. Pengecekan dari arus massa sama pengecasan itu harus terkoneksi dengan bagus ya. Arus keluaran dari hasil dari pengecasan yang arus merah itu harus keluar. Nah, dan jika pun enggak menggunakan baterai, motor ini harus bisa hidup teman-teman. Nah, di situ kita bisa mengetahui kiranya ada komponen yang rusak, apakah itu dari kiproknya atau dari
CDI-nya. Umpamanya kita jalur udah terkoneksi dari kiprok, arus merahnya keluar, percikan apinya kiranya memungkinkan untuk bisa menghidupkan CDI. Kita coba. Ketika dia nggak mampu, umpamanya nggak mau hidup nih, pengapiannya nggak keluar, tapi kok dipasangin CDI, dipasangin baterai kok dia terkoneksi dengan bagus, kok bisa hidup. Berarti bisa dipastikan regulatornya tegangannya nggak cukup untuk menyuplai CDI. Nah, begitu teman-teman. Kalau untuk yang kabel kuning ini sebenarnya ini dia untuk jalur ke lampu ya teman-teman. Ini kita nggak fokuskan ke situ karena kita nggak bedah ke situ. Next video kalau umpamanya ada kesempatan kita akan coba bedah juga tentang jalur kelistrikan bagian lampu ya, dan mungkin yang lainnya. Untuk kali ini akan saya coba bedah dan yang istilahnya untuk jalur pengapiannya aja dulu. Kiranya ada teman-teman yang masih membutuhkan sedikit informasi tentang jalur pengapian ini, speed karbu atau vario dan sejenisnya. Kita cukup kenal kabelnya, terus kita nanti tinggal eksekusi. Jadi apapun kendalanya, ketika kita ngerti jalurnya, kita bakal nggak kerepotan ya teman-teman. Yang jelas kita tahu fungsinya, kita tahu apa perintah yang dimau. Sepertinya kalau umpamanya di CDI ini mungkin yang kita masih, bagi teman-teman juga yang masih bingung, kemungkinan di sini ya. Di sini kan ada masa ya, masa dia kan terkoneksi dengan standar 1 ya. Nah, dimana syarat-syarat CDI ini biar bisa aktif dan connect, nanti teman-teman ketika nemuin kasus hilang pengapian, untuk lebih gampangnya standar satunya digandengkan langsung dulu. Ini untuk mencari pengapian ya teman. Di sini ada soket standar 1 yang di sini. Teman-teman bisa gandengkan dulu kita untuk biar mudah mendeteksi kerusakan apa yang dialami motor ini, apakah CDI nya atau regulatornya untuk kiproknya. Nah, oke, saya coba ulang lagi rinciannya. Pertama, teman-teman yang harus cek jalur awal dari bawah, penerusan yang bawah. Yang pertama, teman-teman cek kabel yang dari bawah ini, kan ada 3 ya teman-teman ya, dari spool, ada pulser, ada arus pengisian, dan lampu ini. Teman-teman ini dicek yang kabel spool lampu ini, bisa yang satunya kita pakai bola lampu 12 volt, bisa pakai bola lampu sein, yang satunya ke sini kabelnya, yang satunya ke bodi motor, diengkol, disela. Kiranya dia hidup mengeluarkan api, berarti arus pengisian masuk, dan kita tinggal cek arusnya menuju nggak ke sini, ke regulator. Ketika dia udah menuju ke sini, bisa dipastikan arus pengecasan itu berfungsi dengan baik. Begitu juga yang kuning. Terus untuk yang pengecekan pulser, teman-teman ambil LED akan ada 2 kaki. Ini kita bisa dicopot, yang satu kakinya ke sini ke kabelnya, yang satu lagi ke bodi motor. Sambil kita selah, kita cek LED nya. Jika dia hidup, berarti bisa dipastikan pulsernya bagus ya teman-teman ya, terkoneksi. Nah, dan ini nanti kan ada jalur yang menuju ke atas CDI, kan ada jalurnya menuju ke atas ya teman-teman ya, menuju ke CDI. Terkoneksi atau enggak? Jika dia enggak terkoneksi, terus di sini terkoneksi, berarti jalurnya bermasalah, terputus atau gimana, bisa dikupas atau dicek.
Dan itu kemungkinan teman-teman udah paham ya kalau itu. Oke, kita lanjut ke atas sampai ke pulser. Pulser tadi kabelnya warna biru liris kuning ya teman-teman ya, biru liris kuning. Yang di sini sebelah sini, nah disitu kita sabut soketnya, kita cek pakai LED. Satunya di masa baterai ini kita coba terkoneksi atau enggak. Kita terkoneksi, LED nya kita motor disela, LED nya harus dipastikan hidup teman-teman. Berarti jalur yang biru liris kuning ini yang pulser itu terkoneksi dengan bagus, berarti udah nggak masalah ya, udah terkoneksi. Oke, sekarang kita tinggal cek jalur positifnya yang dari regulator ini tadi, yang kabel merah iris hitam ini, power merah ini terkoneksi atau enggak, keluar atau enggak, harusnya mengeluarkan 12 volt atau enggak. Nah, dan di sini dipastikan dia harus menuju ke yang sini. Di sini dia setelah kunci kontak ya teman-teman ya, tapi di sini dia setelah kunci kontak. Ketika motor di on kan, di sini hasil dari kunci kontak nih teman-teman ya. Dari jalur regulator dia dibagi pengecas dan menuju kunci kontak di depan ya teman-teman. Dan itu harusnya keluar langsung menuju ke CDI ini. Nah, jadi ini harus terkoneksi dengan baik. Nah, begitu juga untuk hasilnya dari yang keluaran dari CDI ini, keluar nggak, mengeluarkan percikan nggak api. Di sini bisa tes, ambil kabel, tes ke masanya langsung sambil disela, keluar nggak arusnya gitu. Untuk masa sendiri, untuk yang lain nih teman-teman, sepertinya kita nggak usah hiraukan yang dulu, kita cuma cari yang di 4 kabel inti tadi. Yang selebihnya itu teman-teman itu cuman untuk starter ya teman-teman, dengan cok otomatis di sini. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Kiranya ada yang kurang jelas, nanti kalau ada pertanyaan saya akan coba jawab dan sebisa saya teman-teman ya, karena saya juga masih belajar. Di sini kita nggak ada guru atau murid, kita sama-sama belajar. Ini cuman sebenarnya untuk file pribadi, atau ya kita maklum manusia itu sifatnya pelupa kan. Dan di sini sekarang sekedar sharing untuk membagikan sedikit tip gimana cara dan solusi mencari jalur pengapian. Oke teman-teman, kiranya ada yang kurang jelas nanti mohon ditanyakan. Kiranya saya bisa jawab, saya akan coba jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.